Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enul Taufik, Stambuk 003, kelompok 1A, Praktikum Fisika Dasar 1, Frekuensi 1, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum poligon gaya. Oke, langsung saja. Tujuan percobaan kami adalah terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Dan tujuan instruksi umum antara lain, kami dapat memahami konsep penyusunan gaya. Yang kedua, kami dapat merangkap konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Tujuan instruksi khusus, kami dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Dan yang kedua, kami dapat menentukan nilai resultan gaya secara analitis dan grafis. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pengertian gaya. Pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Dan kemudian gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, dan dapat juga berubah arah. Sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya terbagi menjadi tiga, yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan yang kedua gaya dapat mengubah bentuk benda, dan yang ketiga gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Gaya dirumuskan dengan tiga rumusan yang menjelaskan kaitan gaya dengan gerak benda. Tiga rumusan dasar ini adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Jika resultan penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda semula diam akan tetap menjadi diam. Yang kedua adalah hukum Newton 2. Percepatan perubahan dari kecepatan, gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Kemudian yang ketiga adalah hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah yang berlawanan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki prosedur percobaan. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan itu terdiri dari alat peraga, beban pemberat, dan busur derajat. Baiklah, sekarang kita ke prosedur percobaan. Yang pertama yang kami lakukan adalah memasang alat sesuai arahan dan petunjuk asisten. Setelah itu kami berikan beban pada masing-masing beban katrol dengan beban yang berbeda sesuai arahan asisten. Kemudian kami catat besarnya masing-masing beban katrol, dan kemudian kami tarik simpul tali titik 0 ke pusat keseimbangan. Kemudian kami lepaskan, dan setelah itu kami ulangi prosedur percobaan dengan beban yang berbeda sesuai dengan arahan asisten. Kemudian kami ukur kemiringan masing-masing tali dengan menggunakan busur derajat. Lalu kami catat hasilnya serta merubah besarnya beban beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Lanjut. Sekarang kita memasuki tabel pengamatan dan pengolahan data. Dan ini adalah beberapa
tabel dari hasil pengamatan tadi. Jadi yang pertama kita tulis rumusnya dulu, yaitu theta 1 sama dengan sigma M theta 1 per N sama dengan theta 1 tambah theta 2 tambah theta 3 tambah theta 4 tambah theta 5. Dan sekarang kita masukkan nilainya. Jadi nilainya itu kita ambil dari nilai tabel dari theta M1. Nah, setelah theta 1 sampai theta 5 dijumlahkan, hasilnya adalah ini. Terus kita jumlahkan kembali dan hasilnya adalah 51,6. Sama halnya untuk theta M2, theta M3 dan theta M4, sama halnya dengan cara mencarinya sama dengan ini. Baiklah, sekarang kita cari gaya-gaya pada sumbu X. Rumusnya itu adalah fxn sama dengan M kali G kali cos theta Mn. Dan ini fx sama dengan 0,02. Tadi itu nilainya ada di tabel yang di keterangan. Terus nilai G adalah nilai gravitasi, yaitu 9,81, dan nilai cosnya adalah 51,6. Itu sudah ketetapannya, dan hasilnya adalah 0,1962 terus dikalikan dengan 0,6290 dan hasilnya adalah 0,12 Newton. Sama halnya untuk mencari nilai fx1, fx2 sama fx4, caranya juga seperti ini. Oke, selanjutnya untuk mencari gaya-gaya pada sumbu Y. Yang pertama adalah fy1, itu nilainya juga kita masukkan sama halnya dengan mencari gaya-gaya pada sumbu X, yaitu 0,02 kali gaya sama dengan 9,81 dan kali sin 51,6, dan hasilnya adalah 0,15 Newton. Untuk mencari sama halnya dengan FV1, FV2, FV3, cara mencarinya itu seperti di FV1. Selanjutnya kita mencari resultan gaya pada sumbu X, dan rumusnya itu seperti ini. Setelah itu kita masukkan nilai hasil dari gaya pada sumbu X. Kita masukkan semua ini 0,2, terus sesuai rumus kita ubah menjadi minus. Kedua ini kita jadi minus dan kita jumlahkan dan hasilnya adalah 0,8 Newton. Untuk Rx tabel 1 adalah ini, dan cara untuk mencari di Rx tabel 2 juga seperti ini. Oke, selanjutnya kita mencari resultan gaya pada sumbu Y, dan rumusnya adalah RY sama dengan FY1 tambah FY2 tambah minus FY3 tambah minus FY4. Terus nilainya kita ambil dari hasil dari gaya-gaya pada sumbu Y. Kita masukkan ke sini, terus kita jumlahkan, dan hasilnya adalah 0,25 Newton. Sama halnya untuk tabel 2, caranya juga seperti ini. Baiklah, yang terakhir adalah kita mencari jumlah gaya yang bekerja pada sistem resultan. Rumusnya adalah R sama dengan Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nilai Rx-nya kita masukkan ke sini, yaitu 0,08 ditambah nilai Ry kuadrat, yaitu minus 0,25 kuadrat. Nah, dan ini semua akan dikuadratkan menjadi ini
dan hasilnya adalah ini 0,0064, dan hasil dari 0,25 adalah 0,0625. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 0,0689. Dan setelah itu kita akarkan menjadi 0,26 Newton, dan hasilnya adalah ini 0,26 Newton. Sama halnya dengan di tabel 2, cara mencarinya juga sama seperti ini. Mungkin itulah hasil presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.